Halo, selamat pagi. Berjumpa dengan saya Asep. Saya adalah seorang sport fisioterapis. Pada pagi ini saya akan sharing suatu hal yang mungkin fisioterapi juga perlu mengetahuinya, yaitu tentang masalah recovery. Nah, di sini fisioterapi memerlukan recovery sebagai salah satu bagian dari pengetahuan, karena memang fisioterapi sendiri membantu recovery. Selain itu juga kita juga sebagai seorang fisioterapi olahraga, kita juga akan membantu dalam penanganan cedera akut, membantu dalam proses penanganan cedera, ya, injury rehabilitation. Selain itu juga kita akan membantu untuk mengurangi resiko cedera atau injury prevention, dan yang pastinya kita juga akan bagaimana kita bisa membantu untuk meningkatkan performa pada seorang yang berolahraga, atau misalkan atlet maupun non atlet sebenarnya yang hobi berolahraga. Nah, terima kasih banyak buat kesempatannya dari teman-teman UKI yang telah mempercayakan saya untuk mengisi webinar di pagi hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang coba saya sharingkan di pagi hari ini. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa secara live langsung untuk mengisinya karena memang ada jadwal dari timnas sepak bola yang bentrok sekarang dengan waktu yang diberikan. Jadi memang nanti kita ketemu saat sesi tanya jawab ya. Jadi ini dalam bentuk rekaman saya akan berikan. Oke. Nah, jadi untuk materinya kali ini kita akan berbicara berkaitan dengan recovery dari sudut pandang sport science. Seperti kita ketahui bahwa seorang atlet ya mereka bertanding ya baik secara individu maupun secara tim pastinya akan membutuhkan yang namanya recovery. Recovery itu adalah suatu pemulihan ya, di mana apalagi kalau kita berbicara di level high performance ya, yang seorang atlet itu benar-benar memerlukan penanganan yang sangat tepat supaya mereka bisa kembali bermain ya dengan bugar dan pastinya resiko cederanya juga nggak terlalu banyak ya. Nah, sebenarnya banyak banget yang kalau kita berbicara recovery, recovery itu sangat luas ya. Bahkan kalau kita lihat recovery itu boleh dibilang suatu proses yang berkaitan bukan hanya dalam fisikal ya atau physiological, tapi juga psikolog secara psikis ya itu juga merupakan salah satu bentuk dari recovery. Ya, jadi akhirnya seorang atlet dapat dia bagaimana berlatih dan berkompetisi kembali di level yang dia harapkan. Jadi recovery sendiri nantinya adalah ada recovery dari training, ada recovery dari kompetisi, ya. Dan pastinya ini suatu hal yang sangat kompleks dan banyak sekali faktor-faktor yang akan berperan di sini untuk bagaimana memastikan seorang atlet ini memiliki recovery yang bagus seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat bahwa saya perkenalkan diri dulu ya, bahwa saya sendiri background-nya adalah seorang sport fisioterapis. Saya juga banyak bekerja bersama atlet. Saya gabung pertama kali itu di basket ya. Habis itu sekarang saya di timnas sepak bola. Selain itu juga saya merupakan salah satu founder dari Physiopreneur Sport Physiotherapy, Bebas Cedera, dan juga Kinetic X ya, Sport Science. Jadi ini beberapa hal yang saya lakukan sekarang. Ini beberapa mungkin klien-klien yang teman-teman juga cukup familiar untuk mengetahuinya. Jadi ada beberapa yang mereka memang telah merasakan manfaat dari melakukan fisioterapi secara rutin. Oke, ini saya jadi sport fisioterapi sejak tahun 2008 sampai 2014. Dan sekarang di timnas sepak bola dari tahun 2014 sampai sekarang. Dan juga saya ada Physiopreneur Sport Physiotherapist itu sekarang sudah ada di 3 kota ya. Kita ada di Surabaya, Jakarta, dan juga di Makassar. Oke, ya kita masuk ke materi. Jadi materi kita akan berkaitan dengan framework dari recovery sendiri ya. Jadi di mana dalam olahraga tim itu prosesnya tuh kompleks, dinamis, interaktif, dan juga multidimensi. Di mana kita tidak bisa bekerja sendiri ya, kita juga akan bekerja bersama-sama dengan dokter tim, kita bekerja sama dengan sport recovery team atau misalkan measure,
terus juga kita bekerja sama dengan pelatih fisik, kita bekerja sama dengan nutrisionis, psikolog ya, terus juga pelatih pastinya, dan juga yang pasti yang jadi utamanya adalah atletnya ya. Nah, kita bisa melihat di sini, kita berbicara tentang recovery, oke? Maka ada yang dinamakan pre, during, maupun post. Jadi ini yang sebenarnya recovery yang banyak dilakukan adalah sebelum, saat, dan juga sesudah. Ya, di mana ini kita bagi dalam latihan maupun dalam kompetisi. Nah, efek yang diharapkan yang pastinya kita ingin ada yang efek jangka pendek dan juga ada yang efek jangka panjang. Oke? Nah, kita bisa melihat ada beberapa hal yang penting sekali, yaitu misalkan contoh, kita akan melihat di sini ada berkaitan dengan travel effect ya. Jadi travel effect ini kita bicara tentang setelah traveling ya, setelah melakukan traveling, dia pasti akan ada yang namanya kelelahan. Apalagi kita olahraga itu kan banyak yang berpindah-pindah ya, dari kota satu ke kota lain, dari negara satu ke negara lain. Pastinya efek dari traveling ini mesti bisa kita minimalisir ya. Habis itu berkaitan juga dengan bagaimana kualitas tidurnya, bagaimana nutrisinya, bagaimana hydration-nya, terus penerapan teknologinya, terus bagaimana kita melakukan testing-testing pengukurannya gitu loh, untuk memastikan bahwa oh ternyata mereka memang sedang mengalami adanya misalkan kelelahan atau ototnya menjadi sedikit lebih lemah, body komposisi tubuhnya semakin menurun. Itu juga menjadi salah satu hal yang penting ya. Oke, selain itu kita juga melihat bahwa seorang atlet itu mempunyai suatu development, yaitu strength conditioning ya, bagaimana kondisi kekuatannya, terus juga bagaimana efisiensi movement-nya, bagaimana mereka punya speed, agility, itu juga menjadi salah satu hal yang banyak sekali kita mesti perhatikan ya, kalau kita bekerja di high performance ya. Jadi kalau nanti mungkin teman-teman ada yang bisa masuk ke tim nasional, ke klub-klub profesional, ini yang harus teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi bukan hanya fisioterapi itu kita berfungsi untuk membantu menangani rasa sakit saja, seperti itu. Oke, selain itu juga penting kita melihat bahwa sebenarnya ada beberapa hal ya, strategi recovery yang bersifat individual ya. Jadi itu merupakan salah satu yang memang banyak yang mereka tiap orang mungkin beda ya. Ada orang yang efektif dengan metode satu, tapi ada juga metode lainnya. Dan juga ya kita juga bisa berpikir tentang secara tim, bagaimana secara tim ini bisa membantu seperti itu. Nah, terus juga jangan lupa bahwa kita juga harus melakukan yang namanya load monitoring. Nah, load monitoring ini biasanya kita bisa gunakan banyak hal, seperti misalkan menggunakan GPS, kita juga bisa menggunakan mungkin teman-teman tahu ini ya yang namanya polar contohnya ya. Jadi kita bisa tahu bagaimana beban kerja dari seorang atlet tersebut. Nah, sehingga nantinya kita ingin bahwa ini menjadi salah satu yang merupakan bagian dari yang namanya injury prevention program ya, di mana akan mengakselerasi bagaimana seorang atlet ini kembali bermain atau berlatih ya, seperti itu. Nah, terus juga bahwa yang paling penting lagi adalah bagaimana kita melihat seorang atlet ini pasti berbeda-beda ya karakteristiknya, baik dari segi umurnya, terus juga pengalaman di dalam pertandingannya atau di dalam liganya ya, seperti itu. Terus juga bagaimana riwayat cederanya mereka, bagaimana kultur dari seorang atlet maupun kultur dari negaranya pun mempengaruhi ya. Ada memang beberapa negara yang mereka atletnya tahan banting gitu. Ada juga yang mungkin ya sudah terbiasa dilayani juga banyak. Dan juga itu akan berkaitan dengan etika kerja. Oke, kita masuk ke satu hal yang juga tak kalah penting adalah mengenai komponen kebugaran ya. Jadi komponen kebugaran ini penting sekali teman-teman ketahui, karena pastinya semuanya ini akan berkaitan ya. Jadi kita juga dalam melakukan suatu program recovery maupun rehabilitasi sebenarnya, ini kita harus memperhatikan bagaimana suatu komponen-komponen kebugaran ini bisa tercapai ya. Jadi di sini yang pertama adalah sebenarnya ada komponen kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi komponen kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan, yang pertama
kita bisa melihat yang namanya cardiovascular endurance ya. Jadi cardiovascular endurance ini adalah kemampuan dari si tubuh untuk mengirimkan oksigen kepada otot pada saat mereka berlatih ya. Jadi bagaimana kita memperbaiki nantinya ujungnya adalah cardiovascular endurance. Selain itu, kita juga memperbaiki yang namanya muscle endurance ya. Jadi muscle endurance ini menjadi salah satu hal yang penting karena muscle endurance adalah suatu kemampuan dari otot untuk bagaimana dia bisa bekerja berulang kali ya. Nah, disinilah otomatis kita berharap ototnya itu tidak mudah lelah. Karena kalau ototnya mudah lelah, ditakutkan nantinya bisa mengalami yang namanya kram otot maupun bisa juga akhirnya karena dia lelah melakukan gerakan-gerakan sekaligus yang dia mungkin melebihi kemampuannya dan bisa terjadi cedera ya, bisa sampai terjadi timbul yang namanya muscle strain. Nah, selain itu juga ada yang namanya muscular strength, yaitu kemampuan si otot untuk bekerja ya dalam satu kali kontraksi. Nah, itu yang kita namakan muscle strength ya, kemampuan otot untuk kontraksi. Di sini muscle strength juga menjadi salah satu faktor yang penting ya, karena memang saat muscle strength kita menurun, maka kemungkinan resiko cedera juga meningkat seperti itu. Ada lagi yang dinamakan flexibility, di mana flexibility ini sebenarnya sangat sekali berhubungan dengan yang namanya mobility. Jadi flexibility berhubungan dengan mobility, di mana flexibility ini adalah kemampuan si otot ya untuk bergerak ya melalui atau sesuai dengan range of motion-nya. Tapi juga jangan lupakan yang dinamakan mobility. Jadi mobility ini kita berbicara lebih luas lagi adalah sendi. Nah, di mana flexibility adalah part of mobility ya. Jadi kalau kalian mempunyai flexibility yang bagus, kemungkinan mobility-nya akan bagus juga. Tapi akan lebih baik memang flexibility-nya dilatih dan mobility-nya juga dilatih. Karena orang yang punya mobility bagus biasanya flexibility-nya juga bagus ya. Jadi ini dua hal yang hampir mirip tapi sebenarnya bisa juga agak sedikit berbeda ya. Jadi karena kalau kita berbicara fleksibilitas kita berbicara otot, tapi kalau kita berbicara mobilitas kita berbicara soal sendi, range of motion seperti itu. Nah, yang kelima adalah body komposisi, komposisi tubuh ya. Jadi kita pun di timnas sepak bola itu rutin sekali melakukan yang namanya tes body komposisi atau tes komposisi tubuh, di mana di sini kita bisa melihat bahwa manusia itu komposisi tubuhnya bermacam-macam ya. Jadi ada yang namanya persentase lemak tubuh, ada yang namanya massa otot, ada yang namanya total body water di dalam tubuh, habis itu juga ada juga protein. Di sini kita melakukan tes secara berkala ya sehingga kita masih bisa memantau. Karena kenapa misalkan seseorang atlet mempunyai persentase lemak tubuh yang tinggi, pastinya nantinya akan berkaitan dengan metabolisme tubuhnya, bagaimana mereka juga kecepatan recovery-nya, dan juga pastinya mungkin akan pengaruh terhadap performance ya. Jadi orang dengan body fat yang tinggi pastinya juga performance-nya agak sedikit kurang bisa optimal ya, karena memang pasti akan ada beberapa potensi-potensi gangguan ya yang terjadi karena ada penumpukan lemak di dalam tubuh ya, otomatis bisa berhubungan nantinya dengan kecepatannya juga akan menurun ya, itu yang perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya adalah komponen kebugaran itu yang ada juga yang berkaitan dengan skill ya, atau dengan keterampilan. Di mana yang berkaitan dengan skill atau keterampilan ini adalah salah satunya banyak juga digunakan misalkan pada orang-orang yang mau tentu sport ya. Jadi saat orang mau tentu sport ini penting sekali beberapa hal ini karena ini kalau udah skill itu berkaitan dengan sport spesifik. Di mana yang pertama adalah kita melihat adanya speed ya. Speed ini kemampuan dari si tubuh untuk melakukan gerakan secara cepat ya. Jadi jarak yang cepat. Habis itu juga ada power ya. Kalau power itu sebenarnya adalah speed dan strength ya. Jadi bagaimana kemampuan untuk mengkombinasikan antara speed dan juga force in movement. Force in movement ini berarti adalah strength. Jadi seorang kalau misalkan ingin punya power yang bagus, maka dia harus punya strength dulu, baru dan juga kecepatan. Terus juga ada lagi agility ya. Agility ini adalah kelincahan, di mana kelincahan ini, agility adalah kemampuan untuk secepat mungkin bisa change direction, berubah arah tanpa adanya eh, tanpa adanya penurunan dari speed maupun power ya. Terus juga ada balance ya. Jadi balance sendiri merupakan kemampuan dari si tubuh kita untuk menstabilisasi ya dari segi movement-nya ya, dan juga kita bisa tetap stabil ya seperti itu.
Terus ada koordinasi ya, kemampuan untuk menggunakan kita saraf perasa gerak kita ya, seperti proprioseptik dan lain-lain. Gerakan kita juga lebih terkoordinasi saat kita bergerak. Nah, terus juga ada waktu reaksi ya, reaction time, itu kemampuan untuk merespon secara cepat apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat maupun apa yang kita dengar. Jadi ini merupakan komponen-komponen kebugaran yang akan berpengaruh terhadap proses dari recovery tadi. Oke, nah ini kita melihat framework recovery juga bahwa atlet itu memahami pentingnya latihan olahraga untuk peningkatan kinerja ya. Jadi kalau kita ingin hasil yang optimal ya, maka ya memang harus dilatih. Nah, prinsip-prinsip latihan sendiri beberapa di antaranya adalah kita mengenal ada yang namanya progressive overload, kita juga mengenal ada yang namanya specific adaptation impulse demand ya, di mana kita melatih pasti akan bisa menjadi apa yang kita harapkan sesuai dengan program latihannya tersebut ya. Nah, tapi istirahat dan juga pemulihan itu merupakan aspek penting dari program latihan karena itu akan memberikan waktu bagi tubuh untuk perbaikan dan juga lebih memperkuat lagi di sela-sela waktu latihan kita. Makanya kenapa tadi seperti saya bilang bahwa hal ini memungkinkan atlet untuk pulih baik secara fisik maupun psikologis. Oke, nah kita melihat apa sih yang terjadi selama masa pemulihan ya. Jadi yang pertama adalah kita melihat bahwa tubuh itu dibiarkan beradaptasi dengan stres yang terkait dengan exercise. Jadi memang exercise itu akan membuat tubuh kita mendapatkan tekanan atau stres. Nah sehingga dengan adanya recovery maka itu akan mengisi kembali glikogen di dalam otot ya, yang merupakan simpanan dari energi dan akhirnya menyediakan waktu bagi jaringan tubuh untuk memperbaiki kembali bagian yang rusak selama latihan. Karena memang ya latihan itu pasti akan membuat bagian jaringan tubuh kita mengalami yang namanya micro tears dan lain-lain seperti itu. Nah, kita bisa melihat di sini ya muscle pada saat after exercise ya. Ini juga muscle before exercise. Jadi sebelum latihan, oke, setelah itu kita melakukan latihan, maka terjadi tadi pemecahan glikogen ya. Jadi glikogen pecah. Nah, terus habis itu maka kita melihat ya di sini nih mulai kosong ya glikogennya. Nah, akhirnya glikogen tadi membutuhkan yang namanya resintesis. Ya, jadi diharapkan ototnya kembali kaya akan glikogen saat dia sudah melakukan yang namanya recovery. Oke. Nah, jadi ini hubungan antara pemulihan dan kelelahan serta dampaknya terhadap performance. Nah, di mana butuh sekali yang namanya keseimbangan yang memadai antara stres atau beban latihan dan kompetisi, tuntutan hidup lainnya, dan pemulihan yang sangat penting bagi atlet untuk mencapai high level performance. Ya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa ada dua jenis kelelahan ya. Yang pertama adalah central fatigue, yang kedua adalah peripheral fatigue. Di mana kalau kita berbicara central fatigue, maka ini kita berbicara soal ini ya central nervous system atau sistem saraf pusat. Di mana teman-teman ketahui bahwa sistem saraf pusat ini adanya adalah di otak ya, sehingga adanya penurunan dari kapasitas central nervous system untuk secara sadar dia mengaktifkan ototnya. Jadi kemampuan untuk mengaktifkan ototnya ini menurun. Nah, satunya lagi adalah kelelahan dari perifer. Jadi kelelahan perifer sendiri adalah adanya penurunan dari kemampuan kontraksi otot ya. Jadi kemampuan kontraksi otot atau kekuatan dari kontraksi otot yaitu di serabutnya. Jadi di muscle fibernya ya. Nah, makanya kenapa ini menjadi satu hal yang perlu diperhatikan bahwa kelelahan sendiri itu bisa muncul dari otak, tapi juga akhirnya bisa mempengaruhi terhadap kita punya kekuatan. Di sinilah pentingnya recovery. Oke, kita masuk ke tipe dari recovery ya. Tipe recovery sendiri secara mudah kita bagi menjadi dua, yaitu secara aktif maupun pasif recovery ya. Di mana, nah ini saya berikan contohnya, yang dimana kalau pasif recovery itu contohnya misalkan massage ya, terus mungkin orang melakukan hot bath, ice bath ya, bahkan mungkin waktu tenang buat dia ya, pengen waktu sendiri. Tapi juga sebenarnya ada yang aktif. Nah, dimana kalau pasif ini kan tadi mungkin akan salah satunya adalah bisa dibantuin oleh
teman-temannya yang lain ya, misalkan ataupun dibantu oleh staf-staf pada saat dia bekerja di tim. Jadi misalkan dia menjadi atlet tim nasional ya, maka ada memang staf yang khusus membantu untuk recovery-nya secara pasif. Nah, cuma secara aktif pun ini menjadi satu hal yang harus dilakukan, yaitu seorang atlet akan melakukan yang namanya activity light recovery ya, jadi recovery yang secara ringan ya. Sebagai contoh misalkan kita bertanding hari ini, maka besoknya kita akan tetap melakukan latihan, di mana latihan tersebut adalah latihan-latihan ringan, seperti misalkan kita mungkin melakukan light jogging, mungkin juga ada yang melakukan sedikit core training, kita juga bisa melakukan ada beberapa yang memilih misalkan melakukan latihan di kolam renang dan lain-lain. Nah, di mana juga kita perlu melakukan muscle relaxation ya. Ada muscle relaxation, ada beberapa macam metode yang nanti akan saya jelaskan. Selain itu juga kita melihat ada beberapa yang melakukan stretching. Nah, stretching sendiri bisa menjadi pasif maupun aktif, di mana kalau stretchingnya secara aktif itu akan menjadi active recovery. Tapi kalau misalkan mereka melakukan yang namanya assisted, dibantu atau passive recovery, maka ini menjadi suatu passive recovery ya. Terus juga banyak juga yang memang menghabiskan waktu bersama teman, yaitu merupakan salah satu recovery secara psikis. Nah, ini jadi tipe fatigue lainnya adalah kita sebagai contoh saya mengambil dari olahraga di tenis ya. Jadi di olahraga di tenis ini ada dua jenis fatigue, yaitu metabolic fatigue maupun neurological fatigue ya. Jadi metabolic fatigue ini penyebab utamanya adalah misalkan pada saat dia sudah melakukan suatu sesi latihan yang panjang ya, lebih dari 1 jam. Habis itu juga mungkin dia bermain beberapa pertandingan dalam waktu 1 hari, baik single maupun double, dan juga yang pastinya kumpulan kelelahan dari latihan dan juga kompetisi, misalkan dari suatu turnamen ya. Tapi kalau yang neurological fatigue itu biasanya setelah latihan high intensity tapi yang dalam durasinya lebih pendek. Seperti misalkan orang melakukan weight training, plyometric training ya. Habis itu juga eksekusi kompleks skill-nya. Jadi bagaimana secara skill-nya berpengaruh. Nah, terus ini juga biasanya mungkin bisa setelah training session yang panjang juga, itu juga bisa ya. Nah, di sini apa sih yang diekspresikan untuk kelelahan tersebut? Yaitu pada metabolic fatigue kita bisa melihat bahwa pemain merasa kelelahan segera setelah pertandingan atau setelah latihan, dan juga kadang akhirnya kayak pemain mereka merasa struggle untuk complete session dari suatu event. Jadi kayak bisa juga ini merupakan nantinya menjadi satu hal yang bersifat overtraining ya. Nah, terus adanya penurunan dari localized force production. Jadi bagaimana si otot ini bisa memproduksi kekuatan ya. Nah, terus juga responnya menjadi lebih lambat dan akhirnya ada penurunan dari power ya. Nah, sebagai contoh ini di apa namanya di tenis tadi, misalkan mungkin kita gerakan menjadi lebih lambat ya seperti itu. Terus juga respon kita menjadi lebih lambat ya, body language-nya juga menjadi lebih kurang baik. Nah, di mana kalau secara neurological fatigue ya itu juga menjadi kaki kita menjadi lebih lambat, akselerasi kita menurun, teknik kita menjadi lebih jelek, koordinasinya juga nggak bagus, dan akhirnya banyak kesalahan-kesalahan secara teknis yang akan bisa dilakukan seperti itu. Oke, jadi kembali ke active recovery. Active recovery ini, pemulihan aktif umumnya terdiri dari latihan aerobik yang dapat dilakukan dengan menggunakan mode yang berbeda, seperti bersepeda, jogging di air, ataupun berenang. Jadi pemulihan aktif sendiri sering dianggap lebih baik untuk pemulihan daripada pemulihan pasif, karena peningkatan aliran darah ke area latihan dan pembersihan laktat, produksi limbah metabolik lainnya itu melalui peningkatan pengiriman oksigen. Ya, jadi sebenarnya sih baik enggaknya sih sebenarnya tergantung dari kondisi ya. Tapi memang beberapa penelitian melihat bahwa active recovery ini banyak dilakukan dan ternyata setelah dibandingkan mungkin sedikit lebih unggul dibandingkan kita hanya melakukan passive recovery. Tapi sebenarnya akan lebih baik kalau saya pribadi adalah kita mengkombinasikan keduanya ya. Pastinya keduanya akan memiliki benefit yang pasti akan membantu buat semua atlet menjadi lebih baik dan lebih cepat kembali bugar seperti itu. Nah, jadi
benefit dari recovery secara aktif adalah bagaimana kita mengeliminating toksinnya, terus juga kita memastikan otot itu menjadi tetap fleksibel, ya, itu juga mobile, ya, dari sendi-sendinya, mengurangi yang namanya soreness, ya. Soreness itu adalah pegal-pegal yang terjadi, ya, setelah kita latihan ataupun bertanding. Jadi soreness ini kalau di Jawa Timur mungkin orang mengenalnya dengan nama agak badannya agak jarem, kemeng, ya, seperti itu. Terus juga bagaimana dengan aktif recovery ini akan meningkatkan yang namanya blood flow, ya, aliran darah, ya, sirkulasi darah menjadi lebih bagus, dan yang pastinya membantu kita untuk memaintain latihan kita tetap secara rutin seperti itu. Nah, jadi ada beberapa tips buat kita bagaimana bisa merecovery otot, ya. Jadi tips untuk recovery otot ini yang pertama adalah pastinya kita butuh yang namanya rest, ya. Nah, kita butuh rest, habis itu kita juga butuh yang namanya bagaimana kita mengisi kembali oksigen, ya, seperti itu. Jadi dan juga bagaimana kita misalkan melakukan hidrasi, dan juga kita bagaimana memakan protein, ya. Dan yang pastinya stretch juga salah satu hal yang bisa dilakukan. Misalkan dynamic stretching, maupun kadang orang melakukan bisa juga yoga, ya. Itu juga menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan untuk teman-teman bisa menjadi lebih cepat recovery, terutama untuk ototnya, seperti itu. Nah, jadi recovery ini pastinya akan berhubungan tadi dengan yang namanya preventif, ya, pencegahan cedera. Nah, kebetulan saya punya teknologi sport science yang saya kembangkan di Kinetic X, itu kita bekerja sama dengan Australia. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa melihat juga kalau mungkin ada mampir ke Surabaya, ataupun nanti kalau kita udah buka di Jakarta, ya. Nah, jadi di sini kita sudah melakukan secara sport science, bagaimana kita memeriksa kekuatan ototnya, bagaimana kita memeriksa power ototnya, kita menggunakan berbagai macam teknologi yang ada, seperti itu. Karena akhirnya ini juga akan menjadi salah satu hal yang penting, di mana kita bisa mengetahui seseorang ini apakah mengalami muscle imbalance atau tidak, yang di mana nantinya kita bisa menduga bahwa seorang ini mudah beresiko misalkan cedera otot hamstring, seperti itu. Pada saat kita bandingkan contohnya kiri dan kanannya, ternyata yang kiri contohnya mungkin 100 Newton, yang kanan misalkan 250 Newton. Berarti kan sebenarnya signifikan sekali perbedaan muscle imbalance-nya, yang dimana itu nanti menjadi catatan bagaimana kita harus meningkatkan kembali muscle strength pada atlet tersebut. Nah, ini salah satu contoh, ya, kita melakukan pemeriksaan. Saya memeriksakan pemeriksaan resiko cedera, ya. Jadi pelatih sendiri mengapresiasi pemeriksaan ini, sehingga melihat kekurangan pemain itu dari segi strength-nya, postural movement-nya, power-nya. Nah, pastinya nantinya akan mempermudah fisioterapis dan pelatih fisik untuk membuat program pencegahan cedera serta peningkatan kemampuan dari si pemain itu sendiri, ya. Jadi ini memang kita yang lakukan dari Kinetic X Surabaya bekerja sama dengan PSSI. Nah, terus juga mungkin kalau kita berbicara soal ini, ya, soal recovery, pasti teman-teman akan berkaitan selalu dengan yang namanya DOMS, ya. Jadi DOMS itu adalah delay onset muscle soreness, ya. Di mana delay onset muscle soreness ini apa sih sebenarnya? DOMS itu kan banyak orang, contoh nih, ini paling gampang, misalkan teman-teman melakukan yang namanya weight training atau nge-gym. Nah, besoknya itu kan kerasa badan pegel semua, bahkan untuk mandi aja pakai gayung gitu, misalkan kalau kita masih zaman dulu itu susah gitu loh. Karena kenapa? Sebenarnya yang terjadi adalah kita ada nyeri tekan, kita juga ada kekakuan, itu dirasakan di otot setelah kita melakukan suatu latihan baru, ya, atau latihan yang dalam intensitas tinggi, gitu kan. Jadi kalau kita berbicara soal DOMS itu nggak pernah dirasakan kayak langsung saat itu, tapi biasanya besoknya, ya. Jadi misalkan pas bangun pagi di besoknya, itu kita rasa badan pegel semua, sakit semua. Itu hal yang merupakan terjadi, ya, pada orang yang misalkan baru melakukan exercise, maupun exercise ini saat bebannya mulai meningkat seperti itu. Meskipun tidak semua orang mungkin akan mengalami DOMS, ya. Jadi ada persepsinya beda-beda terhadap DOMS tersebut, ya. Nah, paling banyak sebenarnya penyebabnya itu adalah karena latihan yang baru tadi, ya, yang memang belum dikenali. Habis itu juga misalkan latihan-latihan tersebut sifatnya adalah latihan yang sifatnya eksentrik. Tahu kan, eksentrik adalah bagaimana otot kita ini memanjang. Seperti kita ketahui ada 3 kontraksi otot, ya, yang penting teman-teman ketahui. Yang pertama adalah isometrik,
Yang kedua adalah isotonik yang dibagi menjadi dua, ada eksentrik dan juga konsentrik ya, di mana eksentrik ini memanjang, konsentrik ini memendek seperti itu ya. Nah, jadi nama lain dari DOMS ini sebenarnya adalah exercise induced muscle damage, karena memang ada kerusakan otot di dalamnya gitu, seperti itu ya, di mana akhirnya timbul yang namanya ada mikrotrauma, ada kerusakan secara mekanik ya, perubahan mekanikal dari protein kontraktil dan juga konektif tisunya, di mana mekanismenya sebenarnya secara fisiologik tidak terlalu dipahami ya bagaimana dia bisa terjadi hal seperti itu, tapi yang pasti akan timbul yang namanya muscle damage dan juga adanya inflamasi atau ada peradangan di dalam ototnya, di mana respon inflamasi sendiri itu akan mengaktifkan yang namanya pain receptor. Jadi makanya kenapa ada rasa sakit ya. Habis itu selabut saraf kita menjadi lebih sensitif, maka sensasi nyeri kita akan meningkat ya. Nah, biasanya akan berapa lama sih orang mengalami yang namanya DOMS? Rata-rata orang mengalami DOMS kurang lebih sekitar 2 hari ya, 48 jam ya pasca exercise. Tingkat keberatannya beda-beda, faktornya itu banyak sekali ya. Jadi yang mempengaruhinya variabelnya adalah bagaimana intensitas latihannya, bagaimana durasi dari latihannya, terus jenis latihan yang digunakan, dan juga mungkin bisa juga akhirnya dari pengaruh dari genetik. Makanya sekarang banyak mulai orang tes DNA ya untuk melihat bagaimana kemampuan ototnya gitu loh untuk merespon terhadap suatu latihan.